Alhamdulillah 2 hari kemudian jatuh di motor, pecah. Nah, itu karena melanggar janji. Sudah mulai ngeliat handphone masing-masing. Nggak boleh bercanda rupanya di masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Majelis cahaya hati yang insyaallah semua kita diberi nur hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan tandanya saat ini kita nikmati nur hidayah, itulah yang membuat kita nikmat sholat di awal waktu berjamaah di rumah Allah ini. Dan Allah senangkan dengan zikir, kajian ilmu, duduk bersama alim ulama, guru-guru kita, anak-anak santri yang sedang menghafal Al-Quran, yang semuanya semangat menghidupkan Ihya'us Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Majelis Cahaya Hati bersama Ustaz Haji Ansori. Beliau akan menyampaikan fadilah bulan Rajab dan qari akhina fillah, nanda anak santri kita Azikra yang sudah hafal 30 juz Al-Quran dan mendapat hadiah umrah dan sudah pulang umrah. Makin mantap hafalannya. Nanda Sardana, dan akan membacakan surah Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Terima kasih Nanda sayang Sardana. Nasihati kami guru Ustadz Haji Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa ANTV yang dimuliakan Allah, manusia yang paling takwa adalah Nabi Muhammad. Manusia yang paling tawadhu adalah beliau. Manusia yang paling kuat ibadahnya adalah Rasulullah. Manusia yang paling mencintai umatnya adalah beliau. Manusia yang paling santun, paling sempurna, paling paripurna adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan hantarkan kami pada bulan yang agung, yakni Ramadan. Hadirin hamba Allah, bila beliau begitu agung memasuki Rajab berdoa, tentu hati kita akan bertanya, ada apa dengan Rajab? Ada apa dengan Sya'ban? Dan ada apa pula dengan Ramadan? Pemirsa ANTV yang dimuliakan Allah, jawabannya paling tidak ada dua. Yang pertama, Rajab sendiri merupakan bulan yang mempunyai predikat Syahrul Hurum, bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa orang yang ibadah di bulan itu akan mendapatkan nilai tambah, akan mendapatkan nilai plus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rajab itu sendiri bermakna keagungan. Orang-orang Arab sangat mengagungkan bulan Rajab. Salah satu cara mengagungkannya adalah bila masuk bulan Rajab, pintu Ka'bah dibuka full 1 bulan. Lalu jamaah bertanya kepada penjaganya, Tuan, kenapa kalau bulan Rajab pintu Ka'bah dibuka? Jawabnya, saudara adalah hamba Allah, Ka'bah Baitullah, sekarang bulan Allah, silakan saudara hamba Allah masuk di rumah Allah di bulan Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan satu saat kita bisa melaksanakan umroh di bulan Rajab bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah yang saya hormati. Lalu apa perintah Rasul? Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum. Tobatlah kamu kepada Allah di bulan ini. Banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Wajtanibul ma'as fi syahril haram wa huwa Rajab, dan jauhi maksiat di bulan Rajab ini. Hadirin hamba Allah, yang pertama kita diperintahkan untuk banyak istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah. Walaupun ini spesial bagi orang-orang yang berdosa, silahkan taubat sama yang Maha Kuasa. Kalau tidak punya dosa mah tidak usah. Ya, tapi siapa yang tidak punya dosa,
Pasti manusia punya dosa, kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada bulan Rajab terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelum baginda Nabi, dan tidak pernah ada sebelum baginda yang mulia. Apa itu? Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ayatnya tadi sudah dibacakan sama Ustadz. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin hamba Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj sungguh sangat luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam tempo yang sangat singkat. 3 alam ditembus sama Rasulullah. Pertama, alam nasut, alam indrawi, alam manusia, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratil Muntaha. Itu namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia tidak bisa menembus. Dan yang ketiga, dari Sidratil Muntaha, Mustawa, sampai ke aras, itu namanya alam lahut, alamnya ketuhanan, alamnya Allah. Malaikat tidak bisa tembus. Disitulah Rasulullah jumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Langsung Rasulullah dengan takriman wa ta'ziman mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apa kata yang maha kuasa? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, berjuta-juta malaikat langsung bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelahnya Allah dan baginda Nabi saling menyanjung. Apa kata Allah? Sal ya Muhammad. Wahai Muhammad, silakan, ente mau minta apa? Aku kasih cash sekarang. Subhanallah. Apa jawab Rasul? Ya Allah, kau telah memberikan kerajaan begitu luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kau telah memberikan mukjizat kalamullah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kau telah memberikan predikat ruhullah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kau telah mengangkat derajat Nabi Ibrahim dengan Khalilullah, dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Saya Muhammad ya Allah, terserah engkau. Kau berikan julukan, silakan. Tidak pun tidak jadi masalah. Yang penting kau tidak murka dengan aku. Apa kata Allah? Ittakhadtu habibi. Wahai Muhammad, kau aku jadikan sebagai kekasihku. Wahai Muhammad, yang namanya kekasih harus ada komunikasi. Nih alat komunikasi namanya sholat. Nabi Muhammad dengan gembiranya tanpa pakai dihitung 50 rakaat langsung dibawa turun ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim, tidak nanya apa-apa. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, Muhammad sudah jumpa dengan Allah? Sudah. Diberikan kewajiban apa? Sholat. Berapa rakaat? 50 waktu. Nabi Musa terkejut. Berapa Muhammad? 50 waktu. Kamu terima? Terima. Subhanallah Muhammad. Balik lagi. Minta keringanan. Umatmu tidak akan kuat. Umatku besar-besar. Gagah-gagah. Hebat-hebat. Tidak mampu. Sampai lagi umatmu yang kecil. Aku tahu Muhammad, umatmu kecil. Yang
besar, cuma ambeknya doang. Hadirin hamba Allah yang saya hormati. Jadi bagaimana Musa? Balik lagi, tidak malu, tidak usah malu. Dalam riwayat sampai 9 balik PP antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tinggal 5. Kata Nabi Musa, kembali lagi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Malu anasa. Ya barangkali Nabi sama Nabi. Malu aku Musa, malu. Kata Nabi Musa, oke lah kalau malu nggak jadi masalah. Mohon maaf ya, Nabi Musa mah nggak ngomong, oke ini mah saya aja. Kata Nabi Musa, baiklah kalau seperti itu. Cuma pesan saya wahai Muhammad, sehari semalam 5 waktu banyak umatmu yang tidak mampu. Pas dibawa ke alam dunia, disebar sama baginda Nabi, pas diteliti, ditelaah, survei membuktikan ternyata sehari semalam 5 waktu masih banyak yang belum mampu. Itu bagi orang-orang. Kalau kita mah alhamdulillah. Jamaah pemirsa NTP, wabil khusus jamaah dzikro, pasti urusan sholat mah. Bahkan informasinya buat adzikro mah, informasinya setiap azan pasti di masjid. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya yakin ini kiai ahli sholat semuanya. Kenapa? Sebab wajahnya kelihatan. Ya wajahnya kelihatan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Amin. Sayang ikhwah, terbatas waktu. Peristiwa spektakuler dalam perjalanan Rasulullah SAW yang tidak dialami oleh para rasul, para anbiya menunjukkan makom tersendiri bagi beliau. Sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Dan itulah mukjizat terbesar, teragung, bersejarah yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra. Melahirkan amandemen salat 5 waktu. Dan itu mukjizat setelah Al-Quran. Dengan Al-Quran kita bisa mendengar kalam Allah. Karena itu bacalah Al-Quran seakan Allah bicara langsung denganmu. Idza aradta an tuhaddisani alaika an taqra al-Quran. Bila kau ingin dengar omonganku, bicaraku, bacalah Al-Quran. Yang kedua, bisa langsung berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh melalui salat. Syahadat turun ayat. Isyhadu bi anna muslimun. Zakat turun ayat, wa atuz zakat. Saum turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji turun ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Tapi salat tidak. Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah menghadap Allah, menerima amandemen salat 5 waktu. Karena itu salat menghadap Allah melalui panggilan Allah azan. Allah memanggil hayya 'alas salat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Badan pun suci, pakaian suci, tempat suci, hati suci, menghadap Maha Suci. Lalu kita bertakbir, Allahu Akbar, fa'innahu da'ani. Kau memanggilku, perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Engkau mukhatab sani, so close, dekat sekali kita dengan Allah. Mi'raj. Allah memperhatikan kita dalam salat. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah jadikan kita hamba yang menjaga salat dan menikmati salat dan berbuah. Seperti kata beliau tadi, kelihatan wajah, kelihatan hasil dari salat, kemuliaan akhlak. Jazakumullah Ustaz Ansari, Ananda Dana. Dan jangan lupa Arifin selalu mengingatkan dan bahagia Arifin mengumumkan wasilah amal jariah untuk pembangunan masjid pesantren Jabal Sindur yang sudah cor lantai dasar selesai. Kita lanjutkan lantai berikutnya, hampir 5 miliar sudah, mau 6 miliar dari infak jamaah.
silahkan hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 atau datang langsung ke Desa Cibadung, insya Allah menjadi Desa Cisoleh, Gunung Sindur, atau antar semen. Kemarin ada bapak-bapak yang ngantar dari 2 sak, ada juga yang ngantar 200 sak, ada yang 50 sak, ada yang 500 sak, atau antar langsung ke Masjid Az-Zikra 0856 90.010. Ya Allah, terimalah amal jariah kami menjadi penerang di alam kubur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jazakumullah Ustaz Ansari. Indah sekali kalau membahas salat. Selanjutnya Dr. Ustadz Samsul Yakin, Masya Allah. Ini dokter muda, intelektual muda, gagah. Sayangnya istri 1. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, antum kata Allah, kalian bersama istri-istri kalian dengan gembira. Jadi ya, istri kita 1, di akhirat 1 lagi. Tuh. Jadi di dunia 1, 2 lagi kita bawa. Makanya jangan sia-siakan dunia sebentar ini. Ibu-ibu, dulu di pesantren dicandain, kalau Ustadz bini 1 mirip-mirip pendeta. Jangan khawatir ibu-ibu, ada ibu-ibu, wah nanti suami saya kawin. Enggak khawatir. Walaupun dekat sama Ustadz Arifin, suami saya enggak kawin karena bukan Ustadz. Nanda Supriyadi, Surah Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum 54. Silakan Bunda. Surah Ar-Rum, surah yang keberapa? 30. Buka sayang. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim dari Palembang diberkahi oleh Allah. Keluarga beliau bahagia dunia akhirat, anak-anak beliau soleh-soleha. Semua anak-anak kita soleh-soleha, lulus ujian dunia akhirat. Siap? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Majelis Cahaya Hati, guru-guru, ikhwatal iman, bunda-bunda, majelis taklim dari Palembang, semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Kali ini kita akan mengkaji bersama surah Ar-Rum ayat 54. Surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 54. Kajian ini bersama Ustadz Dr. Samsul Yakin, sahabat Arifin dari Arifin Bujangan, belum nikah ya, kenal antum, tinggal di Mampang, Depok. Waktu itu beliau masih S1 menuju S2 dan semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatan orang cerdas ya. Orang yang suka ngaji gitu, belajar. Ya. Allah. Nah, anak kita sedang menghafal Al-Quran. Sudah berapa sayang? 30. Selesai 30 juz. Allahu Akbar. Semangatnya luar biasa anak-anak santri Az-Zikra. Insya Allah nanti awal Ramadan 120 santri baru Az-Zikra masuk di sini. Nanti semua pakai gamis seperti anak kita ini. Pakai peci rapi semuanya. Allahu Akbar. Dan kelebihannya, orang tua bisa bertemu langsung anaknya setiap sholat 5 waktu di masjid ini. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Silakan anakku sayang, surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia maha mengetahui, maha kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 3 fase kehidupan. Nasihati kami guru Ustadz Dr. Samsul Yakin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi amma min ba'di. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Guru kami tercinta Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah sehatkan senantiasa, Allah bahagiakan kita bersama.
Amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin jamaah yang berbahagia, pemirsa ANTP di seluruh jagat Nusantara. Ini adalah ayat yang begitu menggetarkan kita, bahwa kita oleh Allah diperkenalkan 3 fase yang tidak bisa ditolak untuk dijalani. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ini fase pertama. Allah ciptakan kita yang berawal dalam keadaan lemah. Kemudian fase kedua, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah Allah jadikan kita, ciptakan kita dalam keadaan lemah, berangsur-angsur kita menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Ini fase yang ketiga setelah kita kuat, gagah, hebat, mampu berbicara, mampu berkata-kata, bahkan mampu kita menggerakkan massa dan seterusnya, berangsur-angsur kita dha'fan wa syaibatan. Kita lemah kembali dan kita menjadi tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan kita sekandaknya. Wa huwal alimul qadir. Allah Maha mengetahui mengapa demikian, dan Allah Maha kuasa atas segala-galanya. Hadirin, ini adalah satu tambih, satu peringatan bahwa kita ini memang asalnya tiada. Yakhluqu ma yasha, atau Allahul ladzi khalaqakum. Kita diciptakan dari tiada, sehingga kemudian kita menjadi ada. Ini pelajaran pertama yang bisa kita raih, kita gapai dari membaca ayat suci ini. Kita Allah ciptakan dari tiada, kemudian menjadi ada. Adanya Allah ini tidak tergantung oleh kita. Kita atau adanya kita sangat tergantung dengan adanya Allah. Sementara adanya Allah tidak tergantung oleh apa saja, termasuk oleh kita. Adanya Allah bukan karena adanya kita, tapi adanya Allah qiyamuhu binafsihi. Adanya Allah akan selalu ada atau tidak ada kita, Allah tetap ada. Bahkan ketika kata-kata itu tiada, Allah tetap ada. Inilah hebatnya Allah, sehingga kita katakan kita tidak memiliki eksistensi di dunia ini. Soren Kierkegaard, salah seorang filosof barat, yang mengatakan bahwa kita memiliki eksistensi, ini salah total sebenarnya. Kita tidak memiliki eksistensi, tidak memiliki keberadaan. Keberadaan kita darinya, dan kita ada karenanya. Karena itu kita enggak berkuasa. Ketika Allah katakan, kamu aku ciptakan lemah awalnya, kuat kemudian, lemah kembali dan kemudian tua. Kita enggak bisa menolak itu semua. Ini yang pertama, ikhwah, cahaya iman, cahaya hati yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang bisa kita petik, kita gapai dari ayat ini adalah bahwa ternyata kita tidak punya kemampuan apa-apa. Karena kita lemah, Allah lah yang kuat. Kalaupun kita kuat, kita diberikan kekuatan. Kalaupun kita bisa berjalan, kita diberikan kemampuan untuk berjalan. Kendati pun kita berkata-kata, kita diberikan kemampuan untuk berkata-kata. Bahkan ketika kita makan, hadirin, kita bukan makan, kita diberi makan. Ketika kita minum, kita bukan minum, tapi kita diberikan minum. Ketika kita berilmu, kita bukan berilmu, diberi ilmu. Ketika kita berkata-kata, kita bukan berkata-kata, diberikan kemampuan untuk berkata-kata. Ketika kita kaya, kita bukan kaya, kita diberikan kekayaan. Ketika kita punya apa saja, sejatinya kita tidak punya apa-apa. Karena kita lemah, Ia yang kuat, Ia yang berkuasa. Kendati pun kita kuat, nanti kita akan lemah.
Apa yang patut kita banggakan dari diri kita? Maka ayat ini memang cukup menggetarkan. Dan banyak ayat memang yang menggetarkan. Dan itulah mengapa kita datang ke tempat ini. Kita ingin merespon, kita ingin menjawab dengan akhlak dan taat kepada Allah ayat-ayat sucinya ini. Kita daratkan setelah kita mengaji, yakni kita ingin lebih taat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kata-kata syaibatan ini dalam ayat terakhir yang bisa diartikan sebagai uban. Ada yang sudah beruban di antara kita. Allah Akbar. Kata Nabi, asyaibu nuri wa ana astahi an ukhriko nuri binari. Asyaibu nuri, uban itu cahayaku katanya. Wa ana astahi an ukhriko nuri binari. Aku malu untuk membakar cahayaku dengan apiku. Ya, makanya jangan malu nih diitemin terus. Udah tua mau mati malu, pengen muda terus diitemin terus. Umur udah 50, 60, 70, ada yang 80 diitemin terus. Semir. Itu cahaya Allah, ikhwan. Ini hadis qudsi dikutip oleh Syekh Hamamizadah dalam tafsir Yasin, kitab pesantren yang tipis itu. Hadirin yang kedua, kendati pun kita beruban, ya, ini sudah mulai nengok-nengok tuh. Ini jangan-jangan rambut disemir-semir. Ya. Sudahlah ikhwah, ikhlaslah dengan ciptaan Allah. Ya, kendati pun kita beruban, ya, kita harus bangga dengan iman, dengan uban itu, dengan ketuaan kita. Karena dalam sebuah hadis qudsi kembali, hadis ini dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuri dalam kitabnya Mawa'ij al-Usfuriyah. Di sana dikatakan, wa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Allahu Akbar. Malu Allah untuk mengajab orang-orang yang udah beruban. Karena ketuaannya. Rasain tuh, yang nutupin ubannya, karena siksa tuh nanti. Malu saat ngeliat udah tua-tua, pejabat-pejabat kita tuh udah 70, 60, diukir terus rambutnya, pakai semir terus, hitam terus, udah mau mati. Biarlah banggalah dengan nikmat Allah itu, dan Allah malu mengazab kita karena menghormati ciptaan Allah. Bahkan bukan hanya itu, dalam awal hadis tadi dikatakan innallaha yanzuru ila wajhi syaihi sobahan wa masaan. Jadi Allah menatap wajah-wajah orang yang tua, sobahan wa masaan, pagi dan petang ditata. Sambil Allah kemudian berkata, ya abdi qad kabura sinduka wa raqa jilduka wa daqa ajmuka. Wahai hambaku, kata Allah. Ini Allah informasikan karena kita enggak dengar ketika kita ditatap setiap pagi hari dan setiap sore hari. Ya abdi wahai hambaku, qad kabura sinuka, usiamu sudah lanjut. Ya, kemudian kulitmu sudah keriput, tulangmu sudah senut-senut. Ini malam tidur pakai koyok terus. Pakai koyok ditempel minyak kiri kanan. Angin, pakai training, kaos kaki. Iya. Udah segala macam. Tapi obatnya mandi 2:30. 2:30. Sadaqtum. 2:30 insyaallah. Termasuk mandi junub. Iya. Enggak. Mandi junub habis subuh itu. 5:30. Jadi habis subuh Ustaz. Dalam ilmu kesehatan apabila kita bersenggama ba'da subuh 5:30 lah. Itu kolesterol kita 20-30% turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sunnahnya bersenggama, berhubungan suami istri, ibu-ibu habis subuh, sedangkan malam wajib. Oh wajib, malam buat yang satu lagi. Baik hadirin yang Allah muliakan, ini sebagai kata penutup. Beliau satu, Ustaz dua, gimana jadwal yang satu?
Baik, sebagai kata penutup dari yang kita katakan ini, bahwa kita kendati pun kita ingin berumur panjang, tapi tetap kita tua. Nah, ketika kita tua ternyata dan berumur panjang, ternyata kita lemah. Ini Allah tegaskan dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami tuakan ia, kami buat tua ia, kami buat lemah dia. Terjemah letterlexnya begitu. Barang siapa yang kami buat tua dia, kami buat lemah ia. Jadi lebih baik kita jangan terlalu tua lah. 65, 70 cukuplah. Ya, demikian. Allahu Akbar. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Garis bawahi. Semakin dipanjangkan umur, dilemahkan daya kemampuan. Tapi ada yang menarik di situ. Afala ya'qilun. Agar waktu-waktu terakhir itu dia lebih banyak berpikir, lebih banyak bersiap untuk menghadapi hari-hari panjang tanpa akhir. Sehebat apapun kita akan berakhir dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekuasaan amanah maha kuasa al-qadir. Kehidupan amanah maha hidup al-hayyu. Kemampuan melihat amanah maha melihat al-basir. Kemampuan mendengar amanah maha mendengar as-sami'. Ilmu itu amanah maha alim yang maha mengetahui. Kemampuan kecerdasan bicara amanah maha al-mutakallim. Maka kekuasaan, kehendak, kehidupan, penglihatan, pendengaran, kemampuan kalam, semuanya mutlak milik Allah Jalla Jalaluh. So what we have? Kalau begitu apa yang kita punya? We have but nothing. Kayaknya punya, sebenarnya nggak punya apa-apa, kayaknya saja. Nggak ada eksistensi kita kecuali dieksistensikan oleh Allah. Wallahu alladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala peristiwa yang terjadi pada kalian. Tidak ada yang kebetulan. Pertemuan kita hari ini tidak ada kebetulan. Kita muslim pun tidak kebetulan. Kesenangan kita ke masjid pun bukan kebetulan. Dia al-hadi. Itulah yang buat kita tidak habis-habis memuji Allah. Kita akan miskin bahasa memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wal ard, mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lillah, semua darinya. Lillah, semua miliknya. Lalu untuk apa dong kalau begitu hidup? Kalau semua darinya, olehnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak adakan itu semua untuk kalian kecuali hanya mengabdi padaku. Maka gunakan diri ini, umur ini, potensi yang Allah berikan, jasad ini yang akan menjadi bangkai, untuk mengabdi kepadanya. Allah tujuan kita, Rasulullah SAW teladan kita, Al-Quran pedoman kita, Rasulullah SAW teladan kita, akhirat orientasi kita, sehingga clear kehidupan ini. Diri kita tidak ada, yang ada hanya Dia. Dia mengadakan semua yang ada ini. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Allah tetap ada sekalipun kata ada sudah tidak ada. Ceramah antum menggetarkan. Ya akhi fillah Ustaz Samsul Yakin, sesuai dengan namamu, Samsul Cahaya, matahari yang membawa keyakinan. Dokter muda, terima kasih anakku sayang, kau sudah hafal Al-Quran, mengalahkan abimu, mengalahkan orang-orang tua yang mau mati ini. Kau manfaatkan masa depan mudamu yang lebih indah. Kami menyesal yang tua-tua ini. Dan perhatikan uban, peliharalah, ini kebanggaan. Jangan malu dengan uban. Nikmati keagungan Allah dalam prosesi kehidupan ini. Siapkan diri menghadapi kehidupan yang panjang hari tanpa akhir. Uban ini bahasa, bersiap-siaplah menghadap Allah. Dan jangan lupa, untuk itu sering-sering, senang-senang beramal jariah. Ini terima kasih banyak sekali celengan ibu bapak. Ini untuk pembangunan masjid pesantren Jabal Sindur Az-Zikra yang kedua. Insya Allah lebih indah, lebih besar dari ini. Kemarin Kopassus menyerahkan 5.000 pohon langka untuk pesantren Az-Zikra. Alhamdulillah
Hubungi Akhi Awaludin 0856 90010. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah ya Allah. Terima amal jariah, mudahkan hidupnya, bahagiakan hidup dunia akhirat yang beramal jariah. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90010. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jazakumullah Ustaz. Beliau ini kecerdasan yang Allah berikan pada beliau, dan beliau olah lagi dengan kesenangan sholat malam matang. Itu namanya az-zihnu, kecerdasan dalam hidayah Allah. Wa may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, itu dipakihkan dia dengan agama Allah. Faqih itu beda dengan al-fahmu. Beda ya ikhwah. Ada orang menyamakan faqih dengan fahim. Beda. Ahli fikih dengan ahli fahmi beda. Bedanya apa? Ahli fikih itu orang yang berilmu Islam yang mengamalkan. Sedangkan fahim hanya paham doang. Banyak intelek tapi tidak mengamalkan. Banyak intelek, doktor dan sebagainya, tapi tidak ke masjid, tidak tahajud. Man izdada ilman walam yazdad hudan illa bu'dan minallah. Banyak orang yang nambah ilmu tapi nggak dapat hidayah, malah tambah jauh dari Allah. Semestinya Allah nas'aluka salamatan fid wa afiatan wa jiyadatan ilmu yang kita makin tawadu. Nah, orang kalau sudah kuat ibadahnya karena ilmunya, itu diberi az-zihnu, kecerdasan ruhiyah, sehingga dia makin asyik berduaan dengan Allah. Walaupun dia hidup di dunia, berdua terus. Karena apa? Melihat ini Allah, melihat itu Allah, mendengar ini Allah, karena hatinya sudah untuk Allah. Jazakumullah Ustaz. Ibu-ibu yang Arifin cintai, di sebelah kanan ada minimarket Az-Zikra, sebelah kanan ibu ini. Itu keuntungannya untuk keberkahan dakwah. Dan ibu jangan lupa, di sampingnya juga ada butik. Itu butik punya istri Ustadz Arifin. Ibu mampir dari Palembang, silahkan. Jangan lupa bawa oleh-oleh, ada madu, air, susu kambing, minyak zaitun yang dibacakan doa puluhan ribu jamaah zikir. Jangan khawatir ibu minum madu itu, insya Allah suami tetap tidak akan memadu ibu. Selama pelayanan ibu dengan madu luar biasa. Pilih madu atau dimadu, belilah madu supaya tidak dimadu. Tolong rahasiakan, jangan sampai suami tahu. Sebab kalau suami sampai beli madu, waspadalah. Juga ada air yang dibacakan ribuan jamaah zikir. Lihat ibu dan bawa oleh-oleh itu. Dan jangan lupa hari ini alhamdulillah berita gembira lagi, karena kita kemarin sponsori anak-anak kita, saudara kita yang cleaning service, tukang kebun nikah. Nah, jadi banyak yang nikah nih. Terpacu semuanya. Nah, besok yang mau nikah Ahmad Taufik, tukang kebun Az-Zikra. Kita rame-rame sumbangan lagi ya ikhwah. Ini peluang semua. Siapa yang tidak ingin bahagia? Kita sumbang saudara kita, berarti menyumbang buat diri kita. Apalagi untuk pernikahan. Bisa bayangkan kalau kita yang mau nikah nggak punya duit. Kayak apa coba? Padahal sudah sarung dan dalam sarung sudah tahiyat terus. Tolonglah saudara. Rasulullah melihat sahabat yang susah, ayo semua. Maka hadiah untuk saudara kita. Yang beri hadiah, Allah bahagiakan rumah tangganya. Anaknya semua jadi mudah dalam urusan nikah nanti. Rumah tangganya yang tidak bahagia jadi bahagia. Ahmad Taufik mana orangnya? Ahmad Taufik ada.
Tanggal berapa, Fik? 7. Lama banget ya. Lama ya? Berapa tahun lagi? Kelihatan tahiyatnya. Arifin menyumbang seperti biasa dari dagangan air madu, infak madu 1 juta rupiah. Silakan kawan-kawan, Bang Dasep, Bang Orba juga. Berapa Bang? 500. 500 ya sudah. Nanti Dokter Mirja juga ikut, dokter gigi kita. Ya semua banyak, alhamdulillah. Allahu Akbar. Nanti kawan-kawan nanti taruh langsung sini ya. Sumbangannya seperti biasa, yang 10.000, 50.000. Jangan sedih. Wah, gede amat 1 juta. Kita mau 10.000. 10.000 juga boleh jadi lebih tinggi daripada 1 juta. Tukang ojek 10.000 gede. Bang Dasep memang direktur 1.500.000. Cil. Lihat, lebih tinggi nilai 10.000 daripada 1 juta. Tukang ojek bisa mengalahkan direktur. Tukang ojek bini 2, direktur 1, menang tukang ojek. Allahu Akbar. Ustadz Ahmad Dairobi. Nah ini Arifin senang, ini tokoh salaf kita. Salaf banget beliau ini. Makanya terakhir posisinya. Ya, intelektual salaf kita. Wah. Qori Ustadz Haji Muslim Farid Al-Hafidh. Al-Baqarah seluruhnya. Tolong diisi, Amri, tolong tuh sayang kosong diisi. Sayap kiri, geser. Nah, jangan kelihatan kosong, karena ditonton oleh ribuan jamaah, bahkan jutaan. Ustaz, antum mulia, jangan cium tangan Arifin. Makanya lebih banyak yang mencium lebih mulia daripada dicium. Ustadz Dairobi itu beliau kalau ngaji begini nih, tuh. Kitab kuning beliau ya, tulen ngaji yang lain begini ini ngajian beliau. Susah ngikutin beliau dah. Membahas beliau, Masya Allah, mulia sekali. Ya, Surah Al-Baqarah ayat 228. Temanya hak dan kewajiban suami istri. Indah sekali. Ustaz Luqman. Tuh. Arifin pakai cincin seperti Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu cincinnya ini, Muhammad Rasulullah. Arifin contoh yang ada literatur cincin Rasulullah. Rasulullah itu punya cincin untuk ngecap, tok. Ini Muhammad, dan beliau masang di kelingking. Dipakai contoh ini Muhammad Rasulullah. Yang batu ada. Keren amat itu batu. Semua jamaah pengen. Kalau dikasih banyak yang sakit hati. Ustadz kan saya mengharapkan, itu mengharapkan. Nah kalau ini, mantap. Bingung lagi kan? Ini perak, Rasulullah cincinnya perak bukan emas. Ini perak, murah. Tapi nempel. Arifin mau tahajud pakai. Ya Rasul, aku pakai ini karena cinta pada engkau. Termasuk cinta pada yang ngasihnya. Jadi ibu-ibu kalau dikasih suami baju, walaupun ibu nggak suka, nggak boleh, syukuri, terima aja. Pakai terus, tidur pakai, ke dapur pakai, supaya lekas rusak. Sudah. Ini yang terakhir. Ya Nabi salam, ya
Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam salawat. Ya Nabi, salam salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibat sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, Majelis Cahaya Hati Antp yang semua insyaallah diberkahi oleh Allah, kembali dibahagiakan oleh Allah dalam kajian Cahaya Hati. Kali ini membahas hak dan kewajiban suami istri bersama Ustadz Salaf kita, Ustadz Ahmad Dairabi. Allahu Akbar. Qari, bukan lagi hafal Quran, guru para penghafal Al-Quran, Ustadz Muslim Farid. Ya, sekarang santri kita udah berapa Ustadz? 30. Yang sudah hafal 30 juz 16 orang. Berapa besar pahala beliau? Dan tidak mesti anak kandung lagi, apalagi anak kandung beliau yang kecil-kecil sudah hafal Quran. Waladun saleh, kalau anak kandung ibnun. Allah bijaksana melisabda Rasul, anak siapapun yang kita didik soleh, apalagi anak tuh hafal Quran, ngalir pahala buat gurunya. Jazakumullah ya Ustaz. Surah Al-Baqarah ayat 228. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, panjang sekali. Antum langsung tafsir terjemahnya ya akhi Ustadz mulia Ahmad Dairabi. Nasihati kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatu anhum min sima'il akli kulla hijabin min shihabil jahli. Salla ala sayyidina Muhammadin madamal hija
yahudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dawil huda mansubihi bi anjumi bihdida wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil muhkam kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa lahunna mislu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Al-ayah. Al-Mukarram yang mulia guru kita bersama Pak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, para sahabat asyatid, para kiai dan hadirin hadirat semua yang saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, dan juga sahabat-sahabat di mana saja berada. Di kesempatan ini alhamdulillah saya diizinkan untuk membicarakan sepatah atau dua patah kata terkait ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Mungkin tidak seluruhnya saya kupas, saya ambil redaksi yang lebih akhir, yaitu ada kalimat walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi lebih akhir biar cepat selesai. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Wau pada lapad wau di sini adalah huruf ataf, kemudian lamnya adalah huruf jar. Lam huruf jar, kemudian majrurnya adalah hunna. Hunna adalah isim dhamir yang terkena huruf jar lam. Enggak apa-apa, isim dhamir terkena huruf jar. Alvin, tuh lihat ngaji begini nih, santri ngaji begini nih. Seperti itu. Kenapa? Karena setiap huruf jar akan masuk ke kalimat isim, baik isim dhamir ataupun isim dhohir. Hunna isim dhamir, tetapi majrurnya di-JR-kannya hunna oleh lam, ini tidak mendapatkan i'rab dhohir, tetapi mustatir atau takdir kalau bahasa lebih jelasnya. Jadi majrurnya takdir, diperkirakan. Lillahi, kalimat hi itu adalah kasroh, di-JR-kan oleh lam. Hi-nya jelas, kasrahnya jelas. Sementara lahunna tidak lahunni, tetapi tetap dibaca lahunna karena di sini muqaddar. Jadi wa alamatu jarhi muqaddaratun ala akhirih li'annahu ismun mudhari la yadharu bihi al-i'rab. Sepintas tentang tata bahasa, walahunna mislu ladzi alaihinna bil arab. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ayat ini mengantarkan kita atau memperkenalkan kepada kita betapa pentingnya kita tahu apa itu kewajiban kita sebagai suami, apa itu kewajiban kita sebagai istri, agar pada saat kita menjalani suami istri itu bisa paling enggak kita tahu dulu mana yang wajib, mana yang bukan, mana yang harus dilakukan, mana yang entar belakangan. Karena skala progresnya adalah wajib, itu harus dikedepankan, harus didahulukan. Walahunna mislul ladzi alaihinna, bagi para perempuan, bagi para istri, mislul ladzi alaihinna, mereka punya hak. Dalam ayat lain surat An-Nisa 19 ada 3 poin besar yang harus diperhatikan para suami. Pertama, jangan pernah memaksa kepada istri, kepada perempuan, jangan pernah memaksa. Yang kedua, jangan pernah menelantarkan. Ketika sudah menjadi istri, penuhi hak-haknya. Kemudian yang ketiga, wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergauli dengan baik.
punya hak istri. Salah satu hak istri yang paling besar adalah mendapatkan nafkah. Ini kita sebagai suami, kewajiban utama kita kepada istri adalah memberikan nafkah. Bukan berarti tidak boleh sang istri mencari nafkah, tetapi ingat kewajiban utamanya adalah suami yang memberikan nafkah. Adapun istri membantu suami mencarikan nafkah, oh itu luar biasa hebatnya akhlaknya. Kalau perempuan model begitu, istri yang model begitu mau membantu nafkah suami, sepertinya saya juga mencari lagi itu, Pak. Ya, sangat beruntung, dan buat mereka, buat para istri ini punya akhlak yang mulia. Kenapa? Karena persoalannya di satu sisi bahwa mencari nafkah, yang namanya pencari itu belum tentu berhasil. Di sisi lain lapangan kerja untuk para lelaki nyaris tidak ada. Ada sih, ada, cuma susah, tapi lebih banyak lapangan kerja untuk kaum perempuan, para TKI dan lain sebagainya. Ini, Pak. Makanya ada istri membantu suami, berbahagialah, bersyukurlah. Nah, itu istri Ustadz. Dua-duanya mandiri, usaha, dagang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi satu luar biasa. Amin. Dan ini menandakan bahwa seorang suami, seorang lelaki punya tingkat lebih besar, punya martabat lebih tinggi daripada istri. Bu, terima saja ini. Suami punya tingkat, punya martabat lebih tinggi daripada kita sebagai istri, daripada kita sebagai ibu. Terima saja, ini faktanya. Karena memang suamilah yang mencari nafkah. Dari sisi bahasa Arab saya ambil kita, entah kata nahunya. Bahasa Arab tuh kalau perempuan anti, ti itu taknya dikasrohkan alias di bawah harkatnya, sementara laki-laki anta, taknya itu di atas. Ini adalah simbol bahwa laki-laki lebih utama, lebih tinggi martabatnya daripada perempuan. Dipaksakan sejajar nggak mungkin, karena sudah dari kadarnya, fitrahnya seperti itu. Anta di atas, anti di bawah. Yang di bawah jangan sekali-kali ke atas. Ibarat tiang kena bocor, ya kan? Subhanallah. Yang bingung, nggak laki, nggak perempuan, ente. Jadi ente, nggak laki, nggak perempuan. Oke, kita angkat ke titik bahasanya aja. Ente itu adalah bentuk tasgir dari anta. Anti tasgir itu sama seperti abi ke ubi. Abi bapakku, ubi bapak kecilku. Artinya kalau diterjemahkan, bapak sayangku. Ente itu artinya, hei kawanku sayang. Jadi menganggap orang kecil, bukan kecil. Sikap kasih sayang, sikap peduli dari orang tua kepada anak, atau dari anak kepada, ya bunaya, wahai anakku sayang, ya ubi, ya abi, wahai bapakku sayang. Ini bentuk tasdir, bukan mengecilkan martabat, tapi seolah-olah orang paling dekat, bukan mukabar. Ente nggak masalah, cuman kadang-kadang itu tadi tidak di atas, tidak di bawah, karena posisinya di tengah. Bentuk kata lain daripada menyapa orang dengan menghormati, lebih dekat daripada yang lain. Itulah inti. Kembali ke bahasanya, walirijali alaihinna darajah. Ini sambungan dari ayat ini, bahwa laki-laki memang punya martabat lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa? Karena istri ada kewajiban untuk taat kepada suami. Karena waktu terbatas, saya satu atau dua saja saya sampaikan kewajiban istri kepada suami. Salah satu kewajiban istri kepada suami, sebelum tidur diwajibkan untuk berdandan bersolek sebaik-baiknya. Jangan pernah seorang istri berdandan
lebih hebat kondangan daripada di hadapan suaminya. Itu durhaka besar kepada suami. Insya Allah pas banget nih ibu-ibu dengar. Iya. Betul. Makanya sebelum tidur bila perlu pakaian kondangan pakai. Kenapa? Karena ketika kita lebih tampan, lebih jadi, lebih solek daripada berpakaian kondangan, kita punya dosa. Ini yang terjadi di lapangan. Ada dalam kitab ukur dulunya yang saya bawa. Satu sisi saya nggak hafal redaksinya, di sisi lain biar kalau orang nanya nih kitabnya, begitu aja. Ada 14 kewajiban istri kepada suami. Salah satunya itu dawabu zinah bihaddatihi. Seharus selamanya bertampil menarik, berdandan di hadapan, terlebih dulu sebelum tidur. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada kiai marah-marah begini, ya, supaya istrinya dengar. Cuma ngomong nggak bisa di rumah, jadi di mimbar ceramahnya gitu. Bagus sekalian menasihati Ustaz. Soalnya kadang-kadang pernah juga dialami begitu. Giran perlu, wah ini kurang dandan begitu. Dawamul haya min zawjiha yang pertama, bahwa seorang istri harus selamanya punya rasa malu di hadapan suami. Saking punya rasa enggak berani menatap pandangan suaminya. Kita lain, otot. Warijali alaihinna darajah. Laki-laki lebih tinggi martabatnya satu tingkat di atas istrinya, suami di atas istrinya, karena memang ada kewajiban taat dari istri kepada suami, dan juga suami punya kewajiban nafkah dan mengurus, memimpin rumah tangga. Yang mengurus rumah tangga itu suami, Pak. Nyapu ngepel itu kewajibannya kepada suami. Kenapa? Karena pahalanya tidak terdeteksi. Sementara istri mengepel, istri memasak, itu pahalanya terdeteksi. Ini menandakan bahwa itu bukan kewajiban. Karena pahala yang bisa terdeteksi pahalanya, itu adalah ibadah sunnah. 1 biji beras yang dimasak oleh istri itu akan menghapuskan 1 biji beras yang dimasak itu akan menghapuskan 10 macam kesalahan. Coba 1 liter yang dimasak itu berapa biji berasnya? Bisa ketahui pahala itu adalah nilai-nilai sunnah. Sementara yang wajib, yang fardu nggak ada yang sanggup melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kefitrahan ciptaan Allah, kodratnya begitu. Laki-laki, perempuan itu berbeda secara fisik, kemampuan, tenaga dan sebagainya. Tetapi secara derajat hanya Allah yang tahu siapa yang paling mulia. Jangan pernah menganggap istri tidak kerja. Ketika ditanya istri Anda, istri saya nganggur, hanya ibu rumah tangga. Oi, kalimat salah ini. Siapa yang menyiapkan makan? Siapa yang mencuci pakaian? Siapa yang mengandung anak kita? Siapa yang melahirkan, berjuang hidup mati? Kita pulang siap makan, siapa yang menyiapkan? Bukankah itu kerja? Malah istri kerja lebih hebat daripada kita yang bekerja. Itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika bercengkrama dengan sahabat, dimarahi oleh istrinya di depan sahabat. Lalu sahabat berkata, "Hai Umar, kau jagawan, tapi depan istri takut." Apa kata Umar? Tidak. Aku takut kalau istriku sakit hati karena aku marah. Aku senang dimarah istriku karena dia datang marah, karena sayangnya padaku. Subhanallah. Senang ibu-ibu dengar ini. Jangan lupa amal jariah untuk pesantren Jabal Sindur. Ibu bapak ini mengalir terus. Arifin bahagia banget mengumumkan setiap kajian di majelis Antep ini, karena menjadi wasilah pun bagian dari pahala juga. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Berkahi yang beramal jariah ya Allah. Jazakumullah ya Ustadz, sayang terbatas waktu, mestinya tuntas kewajiban hak itu. Terima kasih akhi fillah Ustadz Muslim Farid. Jazakumullah khairan katsira. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Secara kodrat berbeda memang, tapi derajat boleh jadi wanita lebih mulia daripada suaminya. Ibu itu istri Arifin, sayang berdiri biar ibu-ibu lihat. Bapak-bapak nggak usah lihat, sini aja. Itu istri, sayang berdiri sayang, biar ibu-ibu lihat. Nanti ibu-ibu ajak ke butik, beli madu, beli minyak zaitun, ya. Itu istri yang pertama ibu, Khadijah. Istri yang kedua lagi halangan, biasanya juga ikut di sini, namanya Aisyah. Ya. Allahu Akbar, sudah istri satu, pakai koyo, minyak angin, tidurnya miring ke belakang, duluan lagi. Makanya akhirnya ngaji kitab kuning, lahunna, kasrah, fathah, itu hiburan, ya. Kasrah, fathah, ya, majhul. Hiburan tuh. Kalau Arifin begitu pindah ke kamar sebelah. Ustaz Samsul habis subuh doang, malam nggak ada. Allahu Akbar. Ayo ikhwah ke rumah Arifin, jangan lupa infak, taruh di sini. Taruh di sini yang buat pernikahan, ya Allah berkahi yang berinfak. Tolong berinfak walaupun 10.000 rupiah, walau 5.000 rupiah. Jangan tidak berinfak karena mendapat doa. Al-Fatihah. Auzubillahi alhamdulillah. Ya kan Abdullah, ya kan Astagfirullah. Bahagiakan Ahmad Taufik dengan calon istrinya ya Allah. Silakan di sini. Walaupun 1.000 jangan malu. Silakan Ustadz Muslim. Ngambil dulu. Kalau nanti anu silakan titip ke Chris. Ya, Chris sini Chris. Ini uangnya, Masya Allah, makasih ya Allah berkahi Kang Dasep, rumah tangga bahagia. Alhamdulillah, Ustadz antum nyumbang terus. Terima kasih. Makasih Ustadz. Ya. Oh, enggak. Arifin nggak dapat jawaban-jawaban ini mah sampai apa enggak nih? Sama-sama, makasih. Wah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Silakan ya Allah, antum nyumbang terus. Qalil tapi kan kasir. 10.000 lebih besar nilainya, 20.000 lebih besar. Berkahi ya Allah.